Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang topik salat berjamaah ya. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang fadilah, keutamaan serta hukum dari salat berjamaah. Sekarang kita masuk ke dalam teknis ataupun detail dari ketentuan sebagai imam dan makmum ya. Ataupun bagaimana kaifiyat tata cara salat berjamaah, sehingga yang diharapkannya adalah kita benar-benar meraih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, pahala yang besar, yaitu 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Nah, untuk meraih pahala yang besar ini, yang menjadikan motivasi kita untuk sholat berjamaah di masjid, itu harus mengetahui bagaimana menjadi seorang makmum yang baik dan benar, sekaligus bagaimana menjadi seorang imam yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari makmum, ya, karena sebagian kita statusnya adalah makmum tetap, ya, khususnya di Masjid Ali ini. Yang pertama, ya, sebagaimana biasa kita lebih condong ataupun lebih menetapkan madhab ataupun pendapat dari kalangan Syafi'i ya. Yang pertama, seorang makmum itu harus memiliki niat dia itu makmum ya. Sepakat nggak? Harus memiliki niat dia itu makmum, karena memang kewajiban makmum apa? Mengikuti imam, itu harus ada. Ngikut imam itu harus ada di dalam gerak-gerik kita ataupun niat. Jadi kalau ada orang yang berjamaah misalkan, tapi dia secara niat saya emang nggak ikut makmum, misalkan karena ada rasa benci misalkan ya, ataupun hal-hal lain, sehingga dia tidak mau ngikutin imam walaupun gerakannya sama, maka orang seperti ini tidak masuk kategori sebagai makmum, dan dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sepakat semua para ulama. Madhab yang 4 mewajibkan niat itu harus ada. Niat ittiba atau iktida, mengikuti imam, harus dimiliki oleh semua makmum ya. Makanya kalau kita masuk ke masjid masbuk nih atau bahkan bukan masbuk, sudah selesai si imamnya sholat berjamaah, masih ada sholat yang masbuk itu masih berdiri, apa yang biasanya kita lakukan? Nepok ya. Maksudnya gini apa? Antum nepak punduk orang yang di depan, maksudnya apa? Isyarat biar ada niat kan? Biar ada kesesuaian niat, baik imam maupun makmum. Yang makmum dia niat jadi imam, afannya jadi makmum. Yang imam juga mulai dia posisikan dirinya sebagai imam. Mungkin di antara konsekuensinya harus menzaharkan saat takbir intikal. Jangan sampai si makmum benar-benar menguras energi untuk mendengarkan apa? Suara si imam ya. Nah, itu pentingnya niat, karena segala sesuatu yang menjadi patokan ataupun standar itu ada dalam niat ya. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan oleh makmum, selain harus ada niat mengikuti imam, itu harus mengetahui gerakan imam ya.
Ya logikanya kalau kita mau ngikut imam ya harus tahu. Pengetahuan gerakan imam itu bisa berdasarkan dengan penglihatan atau pendengaran. Percuma kan kita niat makmum tapi nggak tahu gerakan imam, nggak ada speaker yang nggak kelihatan ataupun nggak ada suara yang kedengaran oleh kita. Apa fungsinya kita sebagai makmum? Makanya harus mengetahui gerakan imam. Dan ini pun menjadi sebuah anjuran kepada imam tadi ya. Ketika dia sebagai komandan atau komando dalam sholat, maka harus menjaharkan si suaranya agar terdengar oleh makmum. Jadi yang malu-malu itu jangan dulu jadi imam, kasihan makmumnya yang belakang, apalagi tanpa speaker. Harus keras, khususnya saat takbiratul yang intiqal atau baca Al-Fatihah surat di sholat-sholat yang jahar. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini pun wajib bagi makmum, tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Walaupun kita rusuh, kita buru-buru ya salah sendiri. Mau jadi makmum, makmum itu wajib ikut imam, gak boleh mendahului imam. Bahkan sepakat para ulama, jika makmum mendahului imam, terkhusus dalam takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Imam belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram. Atau imamnya misalkan takbiratul ihramnya agak telat, ada ya? Allah. Nah, kita cepat ekspres Allahu Akbar. Imamnya belum akbar. Itu tandanya apa? Si makmum mendahului imam, karena takbiratul ihram itu rukun apa? Ucapan, bukan rukun fi'li. Jadi walaupun imam sudah begini tapi belum selesai mengucapkan Allahu Akbarnya, maka belum masuk kategori telah melaksanakan rukun takbiratul ihram. Jumhur ulama mengatakan haram bahkan sampai batal jika kita mendahului pergerakan imam dalam hal-hal yang sifatnya rukun, khususnya tadi takbiratul ihram ataupun salam ya. Assalamualaikum, atau ketika tahiyat kan Assalamualaikum ayuhan nabi, dikiranya assalamualaikum ya. Pernah kejadian juga. Nah ini keliru ya. Maka mayoritas ulama mengatakan dia batal sholatnya. Jadi makmum itu harus sabar. Kalau imamnya lambat ya harus ikutin imam. Kalau imamnya cepat harus ikutin imam juga. Yang penting kita bisa tumakninah di setiap rukun ya. Tumakninah di setiap rukun sholatnya. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang makmum atau makmum itu berada dalam satu wilayah dengan imam ya. Jadi kalau imamnya di Masjid Ali, makmumnya jangan di Radio Fajri, harus di Masjid Ali juga ya. Kemudian jadikan imam itu di tengah-tengah ya. Imam itu di tengah-tengah. Jadi kalau sudah beres satu shaf misalkan, shaf yang kedua jangan mulai dari sebelah sana ya, tapi dari tengah. Kedua, ketiga, misalkan di sini ada mudir ya. Biasanya nggak mau samping mudir tuh, segan. Jangan sampai ke sana beres sampai sana, sebelah sini kosong. Jadikan imam itu di tengah-tengah ya. Itu anjurannya. Jadi kalau lagi ibadah jangan baper ya, jangan bawa perasaan. Kemudian hal berikutnya yang harus diperhatikan oleh makmum adalah kesesuaian sholat yang dilaksanakan oleh imam itu harus sama
jenisnya. Misalkan imam sholat gaib, kita jangan bermakmum sholat subuh, karena beda jenis, beda kaifiat. Adapun beda niat, maka jumhur mengatakan tidak sah. Adapun madhab Imam Syafi'i sah. Ya. Misalkan ada orang yang belum sholat duhur karena safar misalkan, masuk ke masjid, di masjid sudah sholat asar, maka kita yang belum sholat duhur boleh sholat di belakang imam yang sholat asar. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sebagian dari masyarakat kita kadang menolak ya. Ada orang yang lagi sholat, kita pingin berjamaah. Misalkan dia lagi sholat sunat, kita pingin berjamaah langsung nepak. Sebagian dari masyarakat mengatakan gini, enggak, atau begini ya, melarang kita untuk kita jangan maksa. Kalau dia nggak mau, jangan maksa juga. Kalau dia nggak mau jadi imam, maka nggak usah kita jadi makmum ya. Tidak ada paksaan ya dalam bermakmum. Tapi secara hukum asal boleh mau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, atau imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, atau beda sholat fardu, misalkan tadi antara asar dan duhur, maka dalam madhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Sebagaimana dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Mu'adz bin Jabal kana yusolli ma'a Rasulillah, beliau ini sholat bersama Rasulullah SAW isya berjamaah ya. Summa yarji'u ila qaumihi, kemudian setelah salat berjamaah Mu'adz ini balik ke kampungnya, fayusalli bihim tilkas shalah. Mu'adz ini menjadi imam di kampungnya. Berarti Mu'adz salat sunnah, salat fardu, salat sunnah. Makmumnya salat sunnah, salat fardu isya ya. Adapun dalil yang membolehkan yang di depan salat wajib, di belakang salat sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan ataupun hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdahu. Rasulullah pernah melihat ada seorang laki-laki yang salat sendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yang sudah selesai salat, siapakah ya laki-laki ataupun di antara kalian ya tasaddaqu ala hadza, mau bersedekah, mau beramal soleh terhadap laki-laki yang salat ini. Artinya boleh ya. Dia salat wajib, ini berbicara salat wajib karena Rasulullah SAW telah selesai salatnya, kemudian melihat ada seorang laki-laki yang belum salat sendirian, maka menawarkan kepada yang lagi mungkin duduk-duduk untuk salat bersama orang tersebut, sehingga orang yang salat sendirian tadi naik derajat menjadi salat berjamaah yang mendapatkan pahala besar. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis riwayat At-Tirmidzi, ja'a rajulun wa qad shalla Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang dan Rasulullah setelah selesai salat fardunya. Dan dia laki-laki ini salat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang sudah selesai salat, ayyukum yattajiru ala hadza, faqama rajulun fasalla ma'ahu. Siapakah di antara kalian yang mau mengambil keuntungan ya, berniaga ya, dengan Allah dengan sebab laki-laki yang salat sendirian ini, maka berdirilah atau bangkitlah salah seorang kemudian salat bersama laki-laki tadi. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa bolehnya beda niat ya. Jadi imam itu diikutin dalam gerakan dan ucapan. Dalam hal niat boleh berbeda. Boleh berbeda. Wallahu taala a'lam. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan oleh makmum, cara berdiri makmum atau posisi saf. Ketika si makmumnya sendiri, ya, makmumnya sendiri, maka
makmum ketika sendiri posisinya sejajar ya. Dan jumhur mengatakan afdolnya ke belakang sedikit si makmumnya. Jadi si tumitnya kelihatan kalau dari jauh itu sejajar, tapi pas posisi tumitnya itu agak belakang sedikit antara makmum dan imam. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya, yang kontemporer itu mengatakan sejajar, benar-benar sejajar gitu. Tidak mesti harus ke belakang sedikit. Namun tadi madhab yang mayoritas, yang dari 4 madhab itu mayoritas mengatakan, bahkan yang ana lihat juga referensi di Maktabah Syamilah itu semuanya mengatakan agak mundur dikit ya, agak mundur dikit. Jadi tidak terlalu jauh mundurnya ya, sampai ada jarak enggak, tapi mungkin secara bahu bersentuhan, tapi secara tumit agak ke belakang. Dalilnya adalah ketika Ibnu Abbas nginep ataupun bersama Rasulullah di malam hari. Nah itu Ibnu Abbas di samping kiri ya. Kemudian Rasulullah memutarnya supaya ada di samping kanan. Nah di samping kanan ini kan secara umum sejajar ya. Namun ada hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, itu Ibnu Abbas agak menahan dirinya dan mundur sedikit ke belakang ya. Dan Rasulullah tidak memaksa untuk memajukan Ibnu Abbas ke depan. Bahkan ketika sudah selesai, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas ya, apa yang menjadikan atau apa sebabnya kamu mundur gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan ya, auyan bagi li ahadin an yusalliya hidza'ak ya, wa anta Rasulullah alladzi a'taka Allah wa qala fa'ajabtuhu fada Allah li an yazidani ilman wa fahman. Jadi Rasulullah SAW ketika bertanya, maka kata Ibnu Abbas, tidak layak saya sejajar dengan engkau ya Rasulullah. Engkau utusan Allah, engkau juga imam dalam salat, kurang lebih seperti itu. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar alasan dari Ibnu Abbas, berdoa ya, mendoakan saya, kata Ibnu Abbas, dengan ilmu dan kepahaman ya. Nah dari sini Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya mengambil kesimpulan bahwa agak mundur dikit, mundur dikit, walaupun tidak masalah ya. Ini kan afdolnya, utamanya. Bagaimana kalau dua makmum? Nah, dua makmum belakang langsung. Caranya bisa imam maju ke depan atau makmumnya ditarik ke belakang ya, seperti itu. Itu jika makmumnya 2 orang laki-laki atau lebih. Nah jika ada perempuan maka menjadi 3 baris berarti. Jadi perempuan tidak satu baris dengan laki-laki. Perempuan di belakangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Fakumtu ana, ini kata Anas bin Malik ya, saya berdiri ya, wa yatim, dengan seorang yatim, fi baitina khalfahu, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ummu Sulaim, adapun Ummu Sulaim perempuan, khalfana, di belakang kami. Jadi walaupun sendirian, perempuan tetap di belakang ya. Terus kalau imam dengan perempuan ya sama ya. Imam dengan perempuan itu tidak boleh berdampingan meskipun pengantin baru ya. Biasanya kalau pengantin baru ada salat sunnah apa itu ya, di malam pengantin salat sunnah ya, salat sunnah aja mungkin ya, berjamaah, itu di belakang ya. Jangan di samping kanan imam. Hal-hal yang menjadi perbedaan antara imam dan makmum. Yang pertama, baca Fatihah. Nah, ini sudah dibahas ya. Jadi perbedaan para ulama tentang masalah baca Fatihah khususnya di sholat jahar. Jadi secara globalnya ya, Anda bacakan bahwa pendapat Imam Syafi'i wajib baca surat Al-Fatihah ya. Keumuman hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah ya. Ini juga diambil oleh pendapat dari Utsaimin, Syekh bin Baz,
ya, dan Syafi'iyah. Baik dalam kondisi sir ataupun jahar imamnya. Adapun Imam Abu Hanifah makruh. Baca Fatihah, artinya lebih baik diam. Keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Ini bagi yang zahar. Adapun yang sir juga makruh, karena apa yang dibaca oleh imam itu adalah bacaan makmum. Jadi mau sir mau jahar, Imam Abu Hanifah mengatakan bagi makmum itu diam aja, baca Fatihah makruh. Maliki sunnah pada sirriyah dan makruh pada jahriyah. Ini mazhab Imam Malik. Jadi kalau sirri silahkan sunnah, tapi tidak wajib. Boleh tidak baca juga tidak mengapa. Adapun makruh, apapun jahriyah makruh. Adapun Hambali itu kalau sirriyah wajib. Adapun jahriyah sunnah. Jadi kalau jahar silahkan dianjurkan tapi tidak wajib. Adapun kalau sirri imamnya tidak keras saat baca Fatihahnya, maka itu wajib dibaca. Ya, ini pendapat dari para ulama. Kemudian dalam bacaan Sami Allahu liman hamidah, bagaimana makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Apakah cukup Rabbana walakal hamd sebagaimana yang kita dengar di bacaan Imam Haramain ya? Jadi makmum Sami Rabbana walakal hamd. Maka jumhur ulama seperti itu. Artinya hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kecuali Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan sama dengan imam. Jadi ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dalilnya keumuman hadis bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Ya, ju'ilal imam liyutamma bihi. Baik dalam ucapan, baik dalam zikir, baik dalam segala tingkah ataupun perpindahan itu harus diikuti. Ya, jadi dua-duanya memiliki dalil. Jangan kaget jika di kampung ataupun di tempat-tempat lain makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Walaupun jumhur mengatakan cukup Rabbana walakal hamd berdasarkan hadis idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah oleh kalian wahai makmum Rabbana walakal hamd ya. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi, ketika imam sujud sahwi karena imam berbuat kesalahan ya, bisa jadi kesalahan yang sifatnya apa? Yang sifatnya bukan fi'li, misalkan hal-hal lain, ucapan ataupun yang lainnya, rukun ucapan ya. Maka makmum pun dianjurkan ikut. Jangan imam saja, walaupun makmum tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum dianjurkan ikut sujud sahwi walaupun makmum tidak melaksanakan kesalahan dalam sholatnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke syarat ataupun hal-hal yang harus diperhatikan oleh imam. Ya. Insya Allah kita semua adalah imam ya, di keluarga khususnya. Ketika sholat kita harus siap jadi imam sholat berjamaah. Yang pertama syarat wajib, syarat sah pastinya adalah muslim, Islam. Jadi kalau misalkan ada di kerabat kita non muslim maka tidak layak jadi imam walaupun dia baik. Dalilnya mana? Quran surat An-Nisa ayat 144. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir auliya'a, ya, pemimpin. Ya, termasuk dalam masalah salat. Ya. Min dunil mu'minin, ya, selain orang-orang beriman. Yang kedua, berakal. Artinya sehat. Ya, sehat mentalnya, jasmani rohaninya sehat. Tidak gila. Ya.
Karena orang yang gila ya tidaklah ya orang gila menjadi imam bagi orang-orang yang sehat. Ini ya gila berarti makmumnya kalau memilih orang gila jadi imam mereka. Rufi'al qalamu an salasatin. Pena diangkat artinya tidak dicatat, tidak ada kewajiban bagi 3 kelompok, diantaranya orang yang gila sampai dia sadar. Walaupun orang gila ini mantan profesor misalkan, dia tetap kalau sudah gila nggak bisa jadi imam. Yang ketiga laki-laki ya, maksudnya ketika makmumnya laki-laki maka nggak boleh wanita, nggak boleh bencong ya, ataupun yang punya 2 alat kelamin ya, itu menjadi imam bagi laki-laki ya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah melarang la tu'ammanna, tidak boleh seorang wanita ya, imra'atun, tidak boleh seorang la tu'ammanna imra'atun rajulan, seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki walaupun statusnya antara budak dan majikan misalkan ya. Ini umum, mau itu budak mau bukan, maka seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah terkait dengan balig dan tidaknya seorang imam. Maka disyaratkan harus balig ya, harus, kalau kata orang Sunda mah baleg ya, harus baleg. Jadi di bawah itu jumhur ulama mengatakan tidak makruh ataupun haram. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan sah tapi makruh. Tamyiz artinya yang di bawah balig, kalau kita katakanlah balig itu di usia 9 tahun, berarti yang usia 8 tahun, usia 7 tahun, maka jika dia memiliki kompetensi paham terhadap fikih salat, jika dia bacaannya bagus, maka boleh tapi makruh ya, di belakangnya para asatidz, di depannya siswa SD kelas 3 misalkan SD Swiss kelas 3 ya, di bawah 9 tahun lah, atau belum balik lah kan, apalagi sekarang ya, minimalnya kan dalam madhab Syafi'i 9 tahun ya, orang itu dikatakan balik kalau dilihat dari si usia ya. Maka ini makruh. Dan adapun salat Jumat maka tidak boleh, salat Jumatan yang harus atau wajib balik ya. Dalilnya mana? Imam Syafi'i mengatakan sah salat di belakang orang yang tamyiz itu adalah kisah Amru ya, atau Amr bin Salamah. Amr bin Salamah dia ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah, pernah menjadi imam di umatnya atau di kaumnya, di kampungnya. Wa huwa ibnu sittin au sab'in, dan dia usianya 6 dan 7 tahun. Subhanallah ya. Di usia 7-6 tahun, tapi memang kalau kita lihat asbabul wurudnya ataupun kronologisnya, saat itu di kampung tersebut tidak ada yang paling fasih, tidak ada yang paling banyak hafalannya dan paham terhadap masalah fikih kecuali Amr. Maka ya tidak masalah kalau seperti itu ya. Tapi kalau ujuk-ujuk ngambil ya, siswa ya, walaupun dia pintar tapi di belakangnya, di makmumnya masih ada orang yang sama ataupun lebih, maka ini yang menjadikan makruh. Karena beda kondisi dulu sahabat dengan sekarang pastinya ya. Kemudian hal yang berikutnya fasih, artinya benar dalam bacaan Fatihahnya, minimal Fatihah. Walaupun selain Fatihah dia bacaannya nggak benar, tapi minimalnya Fatihahnya harus benar, maka dia sudah mendapatkan standar minimal cocok jadi imam. Karena Fatihah itu rukun yang harus dibaca oleh seorang imam. Kemudian berikutnya adalah tidak bermakmum kepada seorang imam yang dia itu menjadi makmum kepada imam yang lain ya. Mungkin kasusnya ya mungkin jarang, tapi bisa aja terjadi. Ini sedang bermakmum kepada imam di depannya dan kita bermakmum lagi kepada orang ini, yang ini nggak boleh ya. Batal
keimamannya. Dan yang terakhir adalah suci dari hadas dan najis. Jika seorang makmum mengetahui imam ini belum wudu, imam ini berhadas, mau kecil mau besar, maka tidak sah dia bermakmum kepada orang tersebut. Ya. Jika tidak tahu, imamnya baru sadar, saya belum wudu, maka pendapat yang kuat, makmumnya nggak boleh ngulang, tetapi si imamnya sendiri harus ngulang. Berdasarkan keumuman hadis bahwa sholat itu tidak diterima oleh Allah kecuali orang-orang yang telah memiliki atau orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, yang terakhir kita baca secara cepat tentang syarat keutamaan afdhaliyah sebagai seorang imam. Yang pertama adalah yang paling banyak bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Walaupun pendapat mazhab Syafi'i lebih diutamakan yang paling paham. Ya. Jadi di zaman para sahabat, orang yang paling banyak bacaannya itu menunjukkan orang yang paling paham dalam masalah agama. Karena dalam hadis-hadis yang lain, sahabat itu tidaklah dia menghafal Al-Quran 10 ayat, ya, dan tidak menambah lagi 10 ayat kecuali dia sudah paham dulu asbabun nuzulnya, kemudian hukum-hukumnya, ditadaburkan dulu itunya ayat-ayat yang dia hafal 10 ayat tersebut. Jadi ketika dia nambah lagi 10 ayat berikutnya, terus semakin banyak dia hafal, maka pemahaman terhadap agamanya semakin meningkat. Beda dengan sekarang, sangat beda. Ya. Bisa jadi ada di sana orang-orang yang hafal Al-Quran tapi tidak paham bagaimana harus sujud sahwi, tapi tidak paham bagaimana dia harus melakukan ataupun membedakan antara rukun dan kewajiban ataupun sunnah-sunnah dalam salat. Makanya dalam mazhab Syafi'i diutamakan yang lebih paham, khususnya di era sekarang, bukan hanya hafal. Baru setelah itu yang paling fasih, yang paling banyak. Baru setelah itu yang paling wara', jika sama ya, sama hafalannya, sama pemahamannya, ambil yang paling wara'. Paling wara' itu apa? Yang paling soleh, yang paling dia itu sepakat baik orangnya, dan yang paling dulu masuk Islam, yang paling dulu hijrah, yang paling dulu masuk sebuah majelis ta'lim misalkan, sebelumnya dia nggak baik. Dan berikutnya jika sama, hijrahnya sama, yang paling tua usianya, yang paling tua usianya, dan dikecualikan pemilik tempat serta penguasa, maka ini dikecualikan dari yang tadi. Ya. Jadi imam rawatib nggak bisa, atau imam yang sudah ditunjuk nggak bisa diganti oleh siapapun, ya, karena hadis dari Rasulullah SAW mengecualikan hal tersebut. Ya, kita bacakan, wala yu'amman rajulu ar-rajula fi sultanihi. Ya, tidak boleh mengimami seorang laki-laki di wilayah kekuasaannya. Jadi kalau kita bertamu, maka yang lebih berhak untuk jadi imam adalah sahibul bait. Ya, ini barangkali yang bisa Anda sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan menjadikan kita makmum-makmum yang baik, ya, ataupun imam-imam yang baik, sehingga kita bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.